Dari Pak Fatin awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang menjelang sore, biasanya kalian semuanya itu kalau siang-siang enaknya apa? Tidur. Ini kalian ya, ini kalian pelajaran dan pelajarannya itu ya pendidikan agama Islam, sehingga kemudian tetap semangat ya, tetap semangat kalian semuanya ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Pak Fatin bisa hadir bersama dengan kalian, sehingga di kesempatan kali ini kita mulai dengan berdoa untuk ketua kelas. Mas Siva dipimpin untuk berdoa, silakan Mas Siva. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita ya. Kemudian selanjutnya ingin kehadiran terlebih dahulu, barangkali nanti ada yang belum hadir. Nanti Mbak Tobiro ya. Hadir Mbak Tobiro? Izin apa? Mbak Tobiro. Kemudian Mas Siva ada? Kemudian Mbak Tri Juniati. Hadir Pak Guru. Alhamdulillah hadir. Sehat nih Mbak. Kemudian Mbak Syifa Unnehma. Syifa. Hadir Bapak. Sehat Mbak? Mas Khotibul Umam. Siap hadir. Alhamdulillah. Mas Ahmad Khaironi. Hadir Pak. Alhamdulillah. Mas Munawir Syafi'i. Ada. Alhamdulillah ada. Kemudian Mas Habib Siddiq. Siap hadir. Hadir. Alhamdulillah. Sehat Mas Habib? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Kemudian Mas Ari. Hadir Pak. Alhamdulillah. Hadir semuanya. Alhamdulillah. Dan apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan yang semuanya walaupun siang ya menjelang sekolahnya perut keroncongan dan yang lainnya, mudah-mudahan kalian semuanya itu tetap semangat. Kemudian sebelum pembelajaran, Pak Fatin akan meliti kalian semuanya dan bukunya, ya. Kemudian buku yang kemarin Pak Fatin sampaikan juga dikeluarkan, kaitannya kalian disuruh untuk membawa buku-buku ya berkaitan dengan ilmu tajwid. Ya. Nah, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan materi, kalian semuanya ingat enggak dari penyampaian yang Pak Fatin sampaikan ketika di pertemuan yang telah lalu? Pak Fatin menyampaikan tentang apa? Kemudian apakah ada dalil yang menyertainya atau yang lainnya di pertemuan yang telah lalu kira-kira? Ya, Bu Sri.
Bukan saya Pak Guru. Ternyata bukan saya Pak Guru. Siapa tadi? Oh, Iya Pak. ya Mbak Sri saja. Mbak Sri nanti disampaikan saja ya pembelajaran yang telah lalu. Ya, apa saja yang sebenarnya Pak Fatin sampaikan. Bentar Pak Guru. Saya mules. Sekali. Saya Pak, saya tahu Pak. Saya tahu juga Pak. Ya, oke. Mas Habib. Oke, kemarin Pak Fatihin telah mengajar tentang larangan perbuatan zina Pak Fatihin. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson, dan ada juga yang hukumannya itu dirajam. Iya. Berarti Mas Habib itu kemarin nggak mendengarkan daripada apa yang Habis salah ya, orang belajar Habib, bolos ini. belajar. Ya, Saya tahu Pak. silakan. Materi kemarin tentang kewajiban bersyukur kepada Allah. Menganalisis Quran surat Al-Luqman ayat 14 Pak. Ye, itu baru betul. Tapi tidak apa-apa, Mas Habib sudah berani menjawab. Pak Fatin kasih aplaus. Ya ini, Pak Fatin kasih parfum untuk kamu Mas Habib ya. Enggak Pak Guru. Mas Ari juga lebih gede. Salah yang Masih Pak, masih. Kemudian untuk Lu pilih Mbak Sri juga nanti dapat Mister Gong. Nah, kemudian anak semuanya memang benar kemarin sudah kita sampaikan kaitannya dengan kewajiban kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kita mengetahui daripada dalil yang termaktub di dalam firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 14 ya. Kemudian anak-anakku semuanya kaitannya dengan tema hari ini meraih kasih dengan ihsan ini sangat berkesinambungan sekali. Kewajiban bersyukur kemudian meraih kasih dengan ihsan itu sangat berkesinambungan. Anak-anakku semuanya sebelum kita mulai materi ya kita biasakan dulu seperti yang Pak Fatin sering sampaikan kepada anak-anakku semuanya dengan diawali dengan membaca satu ayat di Al-Quran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Nah, sekarang Pak Fatin baca, kalian ikuti, siap? Siap Pak Guru. Siap. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Silakan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Alhamdulillah kalian semuanya ya semuanya Pak Fatin kasih jempol semuanya yang sudah lancar tenang saja mendapatkan satu pahala tapi dapat disandingkan dengan kiromil malaikat kiromil baroroh yang masih bata-bata 2 pahala untuk kalian semuanya. Amin, amin. Nah, Sudah dikasih parfum lagi Pak Guru. ya sekarang mendapatkan pahala enak luar biasa ya. Anak-anaknya semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya di kesempatan hari ini sebelum kita menyampaikan di materi yang berikutnya yang akan Pak Fatin sampaikan, kita briefing terlebih dahulu. Kayaknya kalian semuanya ngantuk ini ya. Ngantuk enggak? Enggak. Sangat mau banget. Nanti pasti. Pak Fatin, lihat Pak Fatin, semua tangan diangkat. Semua tangan diangkat. Tangan diputer-puterkan. Diputer-puterkan. Sampai melihat Pak Fatin, ya, lakukan apa yang Pak Fatin ucapkan.
Lakukan apa yang Pak Fatin ucapkan. Sekali lagi, lakukan apa yang Pak Fatin ucapkan. Ditempelkan semuanya di janggut semuanya. Janggut. Kok janggut, Bu Sri? Yang tidak konsentrasi. Bu Sri, janggut, bukan kepala, Bu Ya, Sri. Mas Ahmad Khairul ini salah itu. Berarti tidak konsentrasi ya. Sekarang konsentrasi ya Mas Ahmad ya. Siapa? Ya Mas Ahmad. Nah, Mas Habib tadi di janggut apa di sini? Di sini, Pak. Oh. Aduh, Mas Habib memang luar biasa ya. Anak-anak semuanya ya di kesempatan kali ini ya sebelum Pak Fatin menyampaikan materi yang akan Pak Fatin sampaikan ya, ini Pak Fatin akan jelaskan terlebih dahulu daripada apa yang Pak Fatin sampaikan berkaitan dengan meraih kasih Allah dengan ihsan yang lebih menitikkan di analisis daripada Quran surat Al-Baqarah ayat 83 di mana kalian ketahui bersama ini akan kita laksanakan, yaitu kita berusaha untuk menjelaskan bagaimana cara membaca Quran surat Al-Baqarah ayat yang 83, kemudian yang simplifikasi, kemudian hukum bacaan, menyimpulkan hukum bacaan dan menyimpulkan bacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kompetisi intinya kalian semuanya berusaha untuk menghayati dan mengamalkan, kemudian bisa berperilaku jujur, kemudian bisa memahami, menerapkan dan menganalisis, dan kalian semuanya bisa mengolah. Dan kompetisi dasarnya meyakini bahwa agama wajib untuk beribadah dengan bersyukur kepada Allah. Ya, anak-anakku semuanya, coba dilihat di layar yang Pak Fatihin sampaikan ke anak-anakku semuanya. Coba dari slide yang Pak Fatin slide-kan di layar, ya kira-kira pesan atau nasihat apa yang tertulis dalam untayan hikmah di atas? Ya, dari anak-anakku semuanya. Ya, di situ dituliskan memuliakan Al-Quran. Kira-kira pesan atau nasihat apa yang tertulis dalam gambar yang pertama tadi? Ada yang bisa menjawab? Mas Habib biasanya ini. Ya. Mas Habib bisa? Aku lagi sakit gigi, Pak. Guru. Ya. Nggih. Atau Mas Habib terhadap Al-Quran. mau menyampaikan? Terhadap Al-Quran kita harus berbuat baik kepadanya dengan cara mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian membacanya, mentadabburinya, karena membaca Al-Quran itu merupakan bagian dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Mas Habib ya. Al-Quran, karena Al-Quran mulia ya Mas Habib ya. Jadi sampai membacanya saja mendapatkan pahala. Ya. Kemudian yang kedua, dari gambar yang kedua, silakan. Ada anak solihah yang luar biasa ini. Ya, apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar ini? Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar yang kedua? Ya, Gambar anak soleha. oh, ya, siap. Bu Sri, silakan Bu Sri. Gambar Mbak Sri. gambarnya tentang anak kecil ya Pak Guru yang Iya, betul. membaca Al-Quran. Betul. Itu perjuangannya luar biasa Pak Guru, walaupun cahaya lilin tetap semangat untuk membaca Al-Quran. Jadi saya yang lebih gede daripada anak kecil itu harusnya lebih semangat lagi untuk Wah, mantap, luar biasa. Iya, kalian kan TK ya. Kalau anak-anak kecil tadi kan TK, taman kanak-kanak, kalian taman kaplak-kaplak. dulu ya Pak Guru. Yang terakhir, ini ada tayangan yang luar biasa.
Kira-kira dari tayangan ini apa yang dapat kalian simpulkan dari video ini? Silakan diamati. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر not just music, but also this call to celebration. This is all so new. All that I have known before was a land that seemed to be in turmoil, with families and I stopped here. Ya, yang dapat kalian simpulkan itu kira-kira apa dari tayangan ini? Silakan kalau ada yang bisa. Bapak Tim masih banyak hadiah untuk kalian. Wah, luar biasa. Ini ada ya, Nda Niles dan yang lainnya. Oh, Mas Ari, silakan Mas Ari. Ya Pak. Ya. Itu videonya pembawa acaranya matanya berkaca-kaca Pak. Oh iya. Kenapa Melihat berkaca-kaca? perbedaan yang luar biasa. Apalagi ketika menayangkan kepada orang yang mulia, walaupun dalam kondisi Allah berikan kekurangan, akan apa yang disampaikan beliau menjawab dengan jawaban yang ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi Pak. Iya. Kaitannya dengan bersuku-suku berbangsa-bangsa ya Mas ya. Ya, anak-anakku semuanya, karena di kesempatan kali ini Pak Fatih membawakan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Mari kita baca, ya, dengarkan. Barangkali ada dari anak-anakku semuanya yang mau membaca dari ayat yang Pak Fatih selesaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Silakan. Karena Al-Quran itu mulia, maka ini hadiah lagi dari Pak Fatin kalau ada yang mau membaca. Silakan. Saya Pak Guru mau membaca. Oh, siap. Oke, Mas Habib. Dibacakan Mas Habib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Luar biasa, ternyata di balik daripada keceriaannya ternyata Mas Habib yang paling kecil ini ternyata punya suara yang luar biasa. Masya Allah. Ini Al-Quran memuliakan mudah-mudahan Mas Habib. Ya, siap. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 tentunya karena Pak Fatihin menjelaskan berkaitan dengan hukum tajwid untuk menganalisis daripada Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini, ya. Ini sedikit akan Pak Fatin paparkan, ya, kaitannya dengan hukum tajwid atau hukum bacaan yang ada di ayat 83 di surat Al-Baqarah tadi. Di mana yang pertama tentunya di situ ada mad tabi'i. Mad tabi'i
Di dalam Al-Quran ini adalah kata dalam Al-Quran yang harokat fathah kemudian diikuti alif, harokat kasroh diikuti dengan ya sukun, dan harokat doma diikuti dengan wawu sukun. Ya, sedangkan panjangnya 2 harokat atau satu ketukan. Ya, salah satu contohnya begini anak-anakku semuanya. Ta'buduna. Kemudian yang kedua mitsaqo. Yang ketiga akhadna, cuman hanya dilakukan saja 2 harokat. Kemudian yang kedua, hukum tajwid yang kedua di situ ya, di dalam ayat 83 itu ada majja ismun fasil ya. Majja ismun fasil adalah apabila ada mad tabi'i yang diikuti dengan hamzah. Nah, ini di lain kalimat, ingat-ingat anak-anakku semuanya, di lain kalimat apa? Di lain kalimat. Di lain kalimat. Ya, Allah, itu namanya majais munfasil. Contohnya Bani Israila, panjangnya 5 sampai 6 harokat. Kemudian kalau Pak Fatin, kalau nanti 2 rakaat bagaimana? Boleh, asalkan seragam terus 2 rakaat semuanya, itu boleh. Kemudian anak-anakku semuanya ya, di ayat ini juga ada hukum bacaan idgham digunakan. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan berapa huruf? 4 huruf. Ya, nun, mim, wawu. Nah, ya, nun, mim, wawu atau wayanamu. Ya, salah satu contohnya qalilan minkum. Ingat anak-anakku semuanya, ketika kita semuanya mendapati sunnah, maka ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan wayanamu tadi, dibaca, dileburkan, disertai dengan sunnah. Lam minkum, lam, dan yang lainnya. Dan anak-anakku semuanya, di kesempatan kali ini ya, sedikit gambaran daripada yang disampaikan di dalam hukum. Kemudian anak-anakku semuanya silakan dilihat di layar slide apa yang kalian simpulkan dari tayangan yang kalian simak ini, coba. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam. Mana urutan yang pernah belajar irama bakal dulu dalam baca Al-Quran atau belajar makhraj dulu, belajar tajwid. Tajwid. Ya, lihat, tajwid itu adalah membaca dengan baik dan benar. At-tajwid lughatan al-isyanu bil jayyi wa istilahan wa yarafu bi amru mustaqim sifat al-mawdi wa ghayri dhalika kan tarbiqi wa tafhim wa nahwihima. Ma ghayatu min tajwid wa yatubulu wa nihayati fi al-Qur'an ala matlubiyah min al-qawiyah al-sahiyah wa qila ghayatu sawtul lisani lil khata'i fi kitabillah. Paham tidak? Tajwid artinya mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar. Secara istilah dalam ilmu syariat adalah satu ilmu. Sudah selesai Pak Guru. Ya, silakan. Nah, itu semuanya simpulkan. Barangkali ada yang mau menyimpulkan, silakan siapa? Saya Pak Guru. Ya, Mbak, silakan Mbak. Ya, dari video itu tadi kita tahu bahwa urutan yang dalam mengaji Al-Quran adalah tajwidnya terlebih dahulu Pak Guru. Ya, betul. Tajwid secara bahasa itu mendatangkan sesuatu dengan baik dan benar. Betul. Dan menurut istilah, tajwid merupakan ilmu yang diketahui dan ilmu cara membaca Al-Quran dengan benar, yakni mahrojnya, sifatnya, panjang pendeknya, tebal tipisnya, seperti yang diajarkan Rasulullah. Begitu Pak Guru? Iya, betul. Dapat aplaus dan thanking apa, Mbak? Ini kasih hadiah ini. Dikasih, hore, makasih Pak Guru. Kemudian untuk selanjutnya Pak Fatin bagi menjadi 4 kelompok kaitannya dengan salah satu diskusi yang nanti Pak Fatin sampaikan. Ya, kelompok yang pertama ini ingat-ingat ya, Mas Ari dengan Mbak Tobiro. Kelompok yang kedua Mas Siva dan Syifa Urnikmah. Kelompok yang ketiga Mas Munawir, Mbak Sri
dan Mas Khatibul Umam, dan yang kelompok keempat adalah Mas Ahmad Khaironi dan Mas Habib ACD ya. Nah, tiap-tiap kelompok nanti perhatikan. Kelompok yang pertama silakan kalian diskusikan tentang pengertian tanda bahasa dan contoh daripada mad tabi'i. Kelompok yang kedua diskusikan tentang pengertian cara baca, kemudian contoh dari mad wajib mutasil. Kelompok yang ketiga tentang pengertian cara baca dan contoh dari ikhfa hakiki, dan yang kelompok keempat pengertian daripada tajwid itu sendiri secara bahasa dan secara istilah. Silakan didiskusikan, kemudian silakan ditampilkan di layar slide. Sudah anak-anakku semuanya? Sudah Pak Guru. Oke, silakan. Kelompok satu barangkali ada yang mau menanggapi daripada diskusinya, silakan ditampilkan di slide. Nggih, Pak. Siap. Ya. Silakan Mas Ari. Nggih. Tentang mad tabi'i, Pak. Ya. Mad tabi'i adalah kata dalam Al-Qur'an yang berharokat fathah diikuti dengan alif. Kemudian harokat kasroh diikuti dengan huruf ya sukun. Dan untuk harokat dhamma diikuti dengan wawu sukun. Nah, cara membacanya itu contohnya Mas Ari, satu saja, sebutkan contohnya satu saja. Satu. Contohnya ihsana, itu ada huruf fathah di huruf hijaiyah sa bertemu dengan alif fa. Iya betul. Dibacanya panjang 2 harokat. Ya, sip. Kita beri aplaus untuk Mas Ari ya. Kelompok yang kedua. Silakan kelompok yang kedua. Apa mad wajib mutasil? Kemudian panjangnya berapa, kemudian sebutkan satu contohnya saja. Silakan didiskusikan di layar, dislide-kan. Kelompok yang kedua. Tadi Mbak Siva dengan Mas Siva. Izin Pak Guru. Ya, barangkali ada yang mau menyampaikan. Itu Mas Ahmad. Mas Ahmad. Oh, Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Ya, siapa? Ya. Mohon maaf lagi pilek gini, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Satu contoh saja ya. Oke, mad wajib mutasil itu apabila mad tabi'i yang diikuti alif dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 5 sampai 6 harokat, dan boleh juga seperti mad tabi'i 2 harokat, akan tetapi bacaan harus seragam. Contohnya sawaun alaihim, pada huruf wawu ada mad tabi'i diikuti hamzah. Nah, betul ya, betul Mas, luar biasa ya. Kemudian yang terakhir, kelompok yang keempat, silakan kelompok yang keempat. Kelompok 3 belum Pak Guru. Oh, kelompok 3 belum ya, silakan kelompok 3 dulu. Pak Guru suka lupa loh. Iya, biasa. Pak Guru, nanti dapat apa lagi? Ya, silakan kelompok 3, Mas Munawir dengan Mbak Sri, silakan. Ya, saya tampilkan slide dulu Pak Guru. Nah, ini sudah kelihatan, silakan. Jadi kelompok kami diskusikan tentang ikhfa hakiki. Ya, Ikhfa betul. hakiki itu maknanya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Huruf Ikhfa ya. cara membacanya sama-sama Pak Guru dengan Ya. Contohnya satu saja Mbak. contohnya pihak Kutuhun qayyimah. Ya. Kenapa Mbak? Ya, kutubun qayyimah. huruf Qaf. Nah, betul. Nah, Mbak Sri dapat hadiah lagi. Alhamdulillah. Kelompok yang keempat, kelompok yang terakhir, silakan kelompok yang terakhir. Kok saya Ya, nggak dapat hadiah, Pak? Ya.
Saya juga dapat hadiah. Ya, nanti semuanya dapat hadiah semuanya. Apalagi ada hadiah yang menarik, motornya Bapak. Tenang saja. Kelompok yang keempat, silakan. Mas Habib. Kelompoknya ini Mas Habib ini dengan ya. Oke, Pak, maaf, Pak. Iya. Silakan. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 huruf Ya. Pak. Cara Itu kelompok bacanya samar-samar, Bapak. Kelompok Samar-samar 3 itu di tengah-tengah. kelompok yang keempat, pengertian Iya, orang daripada benar. tajwid secara istilah dan bahasa. Itu tidur terus jadinya gitu, Pak. Wah, ya kita doakan. Tidur Pak. Ya, setelah punya kelompok lain diambil. kita lagi dapat ijazah maka ijazah mudah-mudahan. Ya, baik anak-anakku semuanya, ya silakan, ya lihat untuk kegiatan kali ini kita adakan evaluasi yang Pak Watin sudah kirimkan di Google Form, ya di Google Classroom. Silakan dibuka pertanyaannya, ya kemudian silakan dijawab, dan kalau menjawab diusahakan nama, jangan lupa namanya yang lengkap, karena nanti akan Pak Watin nilai. Yang dapat 100 Pak Watin kasih nilai, ya, dan hadiah ini, ya. Alhamdulillah. Langsung. Nah, silakan dikerjakan. Sudah? Siapa? Wah, Sudah Pak, ya. sudah selesai Pak. Sudah. Wah, ini Pak Watin tampilkan nilainya. Ternyata Mas Habib walaupun ngantuk dapat 100. Ya Allah, itu kayaknya mimpi. Wah, tapi nilai tulisannya Kabib. Benar Kabib apa Habib? Salah, Pak Guru. Salah. Nah, karena salah. Ngantuk tulis namanya salah. Pak Guru juga ngantuk. Nah, anak-anakku semuanya. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti, ya, di pembelajarannya akan datang, Pak Watin akan menyampaikan terjemah dan asbabun nuzulnya. Kemudian anak-anakku semuanya, refleksinya jelas daripada apa yang Pak Watin sampaikan. Jelas Pak Guru, insya Allah. Jelas Pak Guru. Nah, akhirnya kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis dipimpin oleh Mas Habib yang nilainya 100. Iya, silakan Mas Habib. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, mari kita berdoa dengan doa kafaratul majlis nggih. Bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fatihin.